Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Huri dari Prodi Hukum Keluarga Islam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus ini mulai terbentuk sejak terjadinya peristiwa Tahkim atau Perang Siffin. Perang yang dimaksud untuk menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan itu setelah akan dimenangkan oleh pihak Ali. Tetapi melihat gelagat kekalahan itu, Muawiyah segera mengajukan usul kepada pihak Ali untuk kembali kepada hukum Allah. Dalam peristiwa Tahkim itu, Ali telah terperdaya oleh taktik dan siasat Muawiyah yang pada akhirnya ia mengalami kekalahan secara politis. Sementara itu Muawiyah terdapat kesempatan untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah sekaligus raja. Dinasti inilah yang untuk pertama kalinya mendobrak sistem pemerintahan pemilihan pemimpin yang sedari awal dijalankan secara musyawarah mufakat menjadi sistem keluarga dan monarki. Peristiwa ini di masa menjadi awal munculnya pemahaman yang beragam dan masalah teologi, termasuk 3 kekuatan kelompok yang sudah muncul sejak akhir pemerintahan Ali, yaitu Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb. Nama dinasti Umayyah dinisbahkan kepada Umayyah bin Syam bin Abdul Manaf. Muawiyah selain sebagai pendiri juga sebagai khalifah pertama Bani Umayyah. Muawiyah dipandang sebagai pembangun dinasti ini. Oleh sebagian sejarawan dipandang negatif sebab terjadinya perang saudara yang dilakukan di Siffin. Terlepas dari itu, dalam diri Muawiyah juga terjadi sifat-sifat seorang penguasa, politikus, dan administrator. Pada masa kekhalifahan Bani Umayyah terdapat beberapa khalifah yang sangat berpengaruh. Di antaranya adalah Ali bin Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz. Di bawah kepemimpinan Ali bin Abdul Malik, kekuasaan Islam meluas ke Spanyol atas perang pasukan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Bukan hanya itu, karena kekayaan kerajaan yang semakin menumpah riah, sektor pembangunan sangat diutamakan. Pembangunan masjid-masjid, pabrik, dan sumur digalakkan. Sementara itu, Khalifah bin Abdul Aziz sangat terkenal dengan kekayaannya, namun setelah menjabat sebagai khalifah, beliau menjalani hidup dengan segala kesederhanaan dan terkenal sangat dengan sifat jujurnya dan adil. Selain terkenal karena sifatnya, Umar bin Abdul Aziz juga terkenal dengan keluasan ilmunya, khususnya di bidang ilmu hadis.
Pada masa inilah untuk pertama kalinya Umar bin Abdul Aziz memerintahkan secara resmi untuk mengumpulkan hadis. Ia juga mendamaikan konflik panjang yang terjadi antara sekte Umayyah, Syiah dan Khawarij. Harus diakui memang masa kepemimpinan Bani Umayyah terdapat banyak sekali kemajuan yang telah dicapai, baik di bidang politik maupun di bidang keilmuan. Selanjutnya Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah merupakan salah satu pemerintahan Islam yang mampu mencapai masa kejayaannya. Khalifah ini didirikan oleh Abu al-Abbas as-Safad. Dinamakan Khalifah Abbasiyah karena pendiri dan penguasa bangsa ini masih keturunan dari paman Nabi, yakni Abbas bin Abdul Muthalib. Khalifah ini berdiri pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi ketika As-Safad berhasil menaklukkan Khalifah Marwan II, penguasa terakhir Bani Abbasiyah saat itu. Selama Abbasiyah berkuasa politik dan struktur Abbasiyah pemerintahannya berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan pemerintahan pola politik itu, para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Yang pertama, periode pertama pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Disebut juga dengan pengaruh Persia. Yang periode kedua pada tahun 232 Hijriah sampai 874 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi disebut masa pengaruh Turki pertama. Yang periode ketiga pada tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi, masa kekuasaan Bani Buai atau periode Persia kedua. Yang periode keempat pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi, masa kekuasaan dinasti Bani Seljuk atau periode Turki kedua. Yang periode kelima pada tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Masa kekuasaan hanya berada di kota Baghdad dan terakhir dengan jatuhnya kekuasaan ke tentara Mongol. Pada masa pemerintah pertama inilah Bani Abbasiyah mencapai puncak keemasan dan kejayaannya. Banyak penerjemahan dilakukan besar-besaran dengan periode ini, sehingga khazanah keilmuan dan kebudayaan Islam menjadi kuat dan tak tertandingi. Namun pada periode selanjutnya kualitas pemerintahan penguasa mulai menurun, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh orang lain yang melengsarkan Bani Abbas secara perlahan. Pada periode pertama ini dimulai dengan dilantiknya As-Safad menjadi khalifah pada tahun 750 Masehi. Namun pemerintahannya hanya berjalan singkat, yakni hingga 754 Masehi, yaitu hanya 4 tahun. Kekhalifahan dilanjutkan oleh
Abu Ja'far al-Mansur. Khalifah yang satu ini termasuk keras dan kuat dalam menghadapi musuh-musuhnya, seperti sisa-sisa Bani Umayyah dan kaum Khawarij. Pada masa Al-Mansur ini pula ibu kota yang awalnya terdapat di dekat Kufah dipindah ke Baghdad untuk menstabilitaskan negara atau yang baru dibangun tersebut. Banyak program-program yang dimunculkan pada masa Al-Mansur ini. Salah satunya adalah dipilihnya wazir sebagai koordinator pertama departemen. Pada masa ini pula pengertian khalifah kembali berubah, yaitu dia berkata, sesungguhnya saya adalah kekuasaan Tuhan di buminya. Dengan begitu pengertian khalifah menurutnya dilanjutkan oleh generasi selanjutnya yang merupakan mandat dari Allah, bukan dari manusia. Bukan pula sebagai pelanjut Nabi. Sebagaimana Khulafaur Rasyidin, Al-Mansur juga banyak melakukan perluasan wilayah perbatasan. Jika dasar-dasar Khalifah Abbasiyah terletak pada dua khalifah pertama, maka masa keemasan khalifah ini terjadi pada 7 khalifah sesudahnya, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasid, dan Al-Mutawakkil. Pada masa Al-Mahdi perekonomian naik, terutama dalam bidang pertanian dan pertambangan. Oleh karenanya pada saat itu Baghdad menjadi pelabuhan yang penting. Kekhalifahan mencapai masa emasnya di masa Harun ar-Rasyid dan putranya, yaitu Al-Ma'mun. Pada masa ini perkembangan khazanah, keilmuan dan kebudayaan mencapai puncaknya. Dari kejayaan ini Harun ar-Rasyid mulai mendirikan banyak lembaga pendidikan, rumah sakit dan farmasi. Pada masa ini negara Islam menduduki peringkat terkuat dan tak tertandingi. Bahkan pada masa Al-Ma'mun didirikanlah sebagai pusat kajian ilmu dan penerjemahan yang bernama Al-Hikmah. Pada masa inilah Baghdad menjadi pusat keilmuan, kajian ilmu. Al-Mu'tasim, khalifah berikutnya, memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahannya. Keterlibatan mereka dimulai dengan tentara pengawal, tidak seperti pada masa Daulah Umayyah. Dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Praktik orang-orang Muslim mengikuti perang sudah terhenti. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Dengan demikian kekuatan militer dibatasi. Bani Abbas menjadi sangat kuat. Walaupun demikian, dalam periode ini banyak tantangan dalam gerakan politik dan membangun stabilitas. Bagi dari kalangan Bani Abbasiyah sendiri maupun dari luar, gerakan-gerakan ini seperti gerakan sisa-sisa Bani Umayyah dan kalangan inter Bani Abbas, revolusi Al-Khawarij dan Afrika Utara, gerakan Zindik dan Persia, gerakan Syiah, dan konflik antar bangsa dan aliran pemikiran keagamaan, semuanya dapat dipadamkan. Namun khalifah setelah 7 ini mengalami penurunan baik dalam segi kekuasaan dan pengaruh, dan kekuasaan Bani Abbas berakhir dengan terbunuhnya Al-Mu'tasim Billah dan putranya di tengah bangsa Mongol dan dipimpin oleh Hulagu Khan.